Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa Syarifah Suci dari Prodi MTP 3B. Izin untuk melakukan presentasi sebagai pemenuhan tugas mengenai peralatan operasi KRDH. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH? Yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH, baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup, melakukan start, dan mematikan engine KRDH. Kemudian mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugasnya. Di sini nanti kita akan membahas tentang peralatan meja pelayanan masinis, di mana yang pertama ada master control. Master control ini ditunjukkan oleh angka A. Di situ ada master handle, reserve, reverser handle, dan ada key switch. Pada B, di meja pelayanan yang dilingkarin pada huruf B, itu terdapat peralatan pengiriman. Yang pertama ada pengiriman udara, yang kedua ada pengiriman hidrodinamik. Pada huruf C, itu terdapat meteran. Pada huruf D, itu terdapat lampu indikator, dan pada huruf E, itu terdapat tombol dan switch. Yang pertama ada master control atau pengendalian utama. Apa sih yang dimaksud dengan master control? Master control adalah beberapa peralatan yang digabung jadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada pengatur tenaga, yang kedua ada pengatur pengereman, dan yang ketiga ada peralatan detail. Jadi yang pertama ada key switch master control, yang kedua ada F or R command, dan yang ketiga ada traction demand code. Beberapa cara untuk mengoperasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, maka gagang ini harus digerakkan ke arah depan, jadi disuruh ke depan. Yang kedua ada sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Jadi apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang, tarik ke belakang. Terus yang ketiga ada kunci kontak. Kunci kontak itu adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Yang keempat ada pembalik arah. Peralatan ini mempunyai fungsi. Peralatan ini mempunyai fungsi pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah maju, arah mundur, ataupun arah netral. Ya, yang kelima ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Yang keenam ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman itu ada suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman, pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Nah, ini ada tombol deadman. Tombol deadman itu menjadi satu dengan master control. Cara mengerjakannya itu adalah dengan menekan tombol gagang master control ke arah ke bawah selama 50 detik. Setelah itu dilepas lagi selama 5 detik dan kemudian ditekan kembali. Yang kedua ada pedal deadman. Pedal deadman itu dikerjakan lewat pedal deadman yang di bawah meja pelayanan di dekat masinis. Yang B, ada peralatan pengereman udara tekan. Nah, peralatan pengereman udara tekan itu dibagi menjadi dua. Jadi ada automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Yang kedua ada emergency brake valve atau katup pengereman udara. Gagang pengereman
udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Nah, posisinya itu ada yang pertama ada posisi pengisian, yang kedua ada posisi jalan, yang ketiga ada posisi netral, yang keempat ada posisi pengereman, dan yang terakhir ada posisi pengereman darurat. Sedangkan untuk yang kedua ada katup pengereman darurat. Katup pengereman darurat itu sendiri adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis, tapi juga ada pada ruang penumpang. Saya ada pengereman hidrodinamik. Pengereman hidrodinamik ini peralatannya menjadi satu dengan master control. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman. Dan jenis pengereman hidrodinamik ini hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Nah, posisi gagang pengereman hidrodinamik ini memiliki 7 tingkatan, yaitu tingkat 1 sampai dengan 6, pengereman bertahap atau gradua, sedang tingkat yang ketujuh adalah pengereman darurat atau emergency. Ada parking brake. Ini pengereman parkir pada KRDA itu adalah parking brake, adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Jadi pada saat KRDA itu hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara, sehingga menekan pegas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda, yang berakibat rem terlepas, bisa dilihat pada gambar. Sedangkan untuk apabila rem parkir dikerjakan, udara yang pada silinder rem terbuang sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja. Bisa dilihat pada gambar. Yang keempat ada meteran. Meteran itu yang pertama ada meteran udara tekan atau manometer udara. Meteran udara tekan itu dibagi lagi menjadi 3. Ada main reservoir, ada brake pipa, dan yang ketiga ada brake cylinder. Main reservoir itu ada yang pertama tekanan udara. Ini dapat dilihat dari uh, jarum berwarna merah dengan petunjuk tekan udara berkisar 7 bar sampai 8,5 bar. Selain naik turun karena adanya tekanan di former kompresor. Yang kedua ada break pipa, itu tekanan break pipa ditunjukkan pada jarum warna putih dengan petunjuk tekanan udara break pipa 5 bar pada posisi rilis dan tekanan akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Dan yang ketiga ada break cylinder, itu ada tekanan udara pada silinder yang ditunjukkan pada jarum hitam dengan tekanan rem sebesar 0 bar pada saat brake valve, valve posisi rilis dan maksimum 3,2 bar. Yang kedua ada voltmeter, itu berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Petunjuk voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Yang ketiga ada ampermeter, itu berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampermeter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. Yang keempat ada speedometer, itu untuk memantau kecepatan. Dan yang kelima ada meteran bahan bakar. Tekanan udara pada silinder rem itu ditunjukkan pada jarum hitam dengan tekanan rem sebesar 0 bar pada saat brake valve posisi release dan maksimal 3,2. Yang kelima ada lampu indikator. Lampu indikator ini memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini bekerja. Nah, peralatan ini bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah peralatan pintu kanan terbuka, pintu kiri terbuka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem
parkir kerja, kitmin kerja, engine kerja, dan engine mati. Nah, yang terakhir ada saklar dan tombol. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali uh, seperti di bawah ini. Yang pertama ada saklar lampu, tombol pemeriksa pembersih kaca, ketiga ada tombol pintu, keempat ada tombol footstep, kelima ada tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara, tombol pengatur suhu udara, tombol engine start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan yang terakhir tombol sembunyi. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.